Nah, Bapak Ibu yang dimulai Allah, ini lagi-lagi sebagian kandungan ayat pertama surat An-Nur itu berarti kita agar selalu ingat surat An-Nur, agar kita selalu ingat surat An-Nur, ya. Ya tentu bagian dari Al-Quran yang lain juga begitu, karena Al-Quran juga az-zikra untuk selalu diingat. Tapi An-Nur itu secara spesifik disebut oleh Allah. Jadi seluruh Quran itu perlu selalu kita ingat, karena Al-Quran juga az-zikr dan sekaligus juga az-zikra. Tetapi An-Nur ini ada yang spesifik, yaitu disebut secara khusus oleh Allah SWT, disebut secara khusus oleh Allah SWT agar selalu diingat dan selalu dijadikan sebagai mau'izah. Selalu dijadikan sebagai apa? Mau'izah. Ini pesan ini, ya. Pesan pembuka surat An-Nur seperti itu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surat An-Nur ini, ada banyak sekali aturan-aturan, yang berarti aturan tadi harus selalu kita ingat dan selalu kita jadikan mau'izah, ya. Di antaranya adalah aturan-aturan yang oleh sebagian ulama, aturan-aturan yang oleh sebagian ulama disebut istilah al-lazimatu, at-tadabir al-lazimah, ya. Jadi langkah-langkah, upaya-upaya, antisipasi yang mesti dilakukan oleh orang beriman. Di langkah-langkah, upaya-upaya, antisipasi, kiat-kiat, begitu ya. Kiat-kiat yang harus selalu dilakukan oleh orang beriman. Demi apa? Demi kesucian diri dan keluarga. Demi min ajli taharati an-nafsi wal ahli wan nas, ya. Demi kesucian diri wal ahli dan keluarga, wan nasi dan masyarakat. Jadi ada at-tadabir al-lazimah min ajli taharatin nafsi wal ahli wan nasi. Jadi perlu ada upaya-upaya, langkah-langkah preventif, ya kan? Antisipasi, tindakan-tindakan pencegahan demi terwujudnya kesucian diri, kesucian keluarga, dan juga kesucian masyarakat. Itu surat An-Nur. Jadi perlu selalu diingat. Nah, oke. At-tadabir al-lazimah ini ada banyak di surat An-Nur ini. Tergantung cara kita menghitung poinnya. Sebagian ahli tafsir menghitungnya ada 10 poin. Ya, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu, tergantung cara menghitung dan cara menomorinya. Misalnya ya, di surat An-Nur ini ada penjelasan tentang hukum yang sangat keras. Ya kan? Mungkin sebagian orang mengatakan radikal, ya kan? Mungkin sebagian orang mengatakan ekstrim. Ya, tapi faktanya memang hukumnya begitu dari Allah SWT. Terserah mau disebut keras, atau mau disebut radikal, atau mau disebut ekstrim, atau mau disebut apalagi kejam, ya. Ya terserah orang sebutan mengatakan seperti itu, tapi faktanya itulah ketentuan Allah SWT yang pertama muncul di surat An-Nur setelah ayat 1, yaitu hukum tentang hukuman berat bagi pelaku zina. Dan perlu kita ketahui, yang disebut zina dalam Islam itu yang terjadi suka sama suka. Jadi jangan dianggap kalau suka sama suka itu tidak masuk kategori zina. Nah, justru yang suka sama suka itulah zina. Kalau terjadi pemaksaan itu lebih dari sekedar zina. Jadi zina plus naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian ada juga aturan-aturan tentang larangan menuduh orang lain berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina, baik lain itu adalah bukan istrinya atau bukan suaminya, ataupun termasuk adalah suami menuduh istrinya. Kemudian ada aturan-aturan tentang
ghaddul basar, tentang menjaga kemaluan, dan lain sebagainya. Semua itu, lagi-lagi, semua itu adalah bentuk, tadi kalau bahasa ayat satunya, bentuk ayat bayinat agar kita selalu ingat dan selalu sadar, serta menjadikan aturan-aturan itu sebagai mau'izah. Aturan-aturan itu sebagai mau'izah. Oke. Itu poin kedua. Poin ketiga, ya, berarti bisa lebih dari 3 nanti, ya, tambahannya. Poin ketiga adalah bahwa di antara at-tadabir al-lazimah, di antara at-tadabir al-lazimah berkaitan dengan surat An-Nur ini adalah aturan yang berkaitan dengan meminta izin atau terkaitan dengan masalah perizinan. Aturan yang berkaitan dengan perizinan. Di surat An-Nur ini, Bapak Ibu yang dimaksud Allah, ada beberapa bentuk perizinan. Yang pertama, ini perizinan memasuki rumah. Perizinan memasuki rumah, tapi perizinannya dalam tanda petik, ya. Perizinan memasuki rumah meskipun rumah sendiri dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Rumah sendiri, ya, masuk rumah sendiri, dan meskipun dalam rumah tidak ada siapa-siapa, tetap seseorang yang masuk rumah itu dalam tanda petik ada perizinan terlebih dahulu, meminta izin terlebih dahulu. Dalam tanda petik perizinannya. Yaitu yang disebutkan di ayat, kalau tidak salah ayat 59, ya. Surat An-Nur, yaitu fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Jadi kalau kita masuk rumah sendiri, walaupun sendiri dan kita sadar di rumah tidak ada siapa-siapa, kita tetap dalam tanda kutip melakukan permohonan minta izin dalam tanda kutip, yaitu dengan cara salam terhadap diri sendiri, mengatakan assalamualaikum, maksudnya terhadap diri sendiri. Aturan itu ada di surat An-Nur. Kemudian yang kedua adalah ini perizinan di antara sesama anggota dan penghuni rumah. Perizinan di antara sesama anggota dan penghuni rumah. Oke, sebelum saya lanjutkan, berkaitan dengan poin ini, Rasulullah SAW mengajarkan, bahwa jika mengajarkan bahwa seorang kepala rumah tangga atau seorang qawam dalam kehidupan rumah tangga perlu mendidik dan mengajari anaknya untuk sholat sejak usia 7 tahun. Perlu mendidik dan mengajari anaknya untuk sholat sejak anak itu usia 7 tahun. Ya. Sejak anaknya usia 7 tahun. Ya. Jadi, muru auladakum bis sholati inda sab'in. Perintahkan anak-anakmu supaya anak-anak itu sholat, ya, dikarenakan anak itu sudah berusia 7 tahun. Ya. Lalu Rasul bersabda, wadribuhum 'alaiha li asrin. Ya. Dan orang tua diperkenankan menggunakan pendekatan, ya, pendekatan. Ini terjemah bebasnya. Menggunakan pendekatan stick, bukan hanya carrot, ya. Tapi isyaratnya termasuk dengan carrot, ya. Orang tua diperkenankan menggunakan pendekatan carrot and stick, ini bahasa kerennya begitu. Pendekatan punishment, ya, hukuman, reward and punishment. Nah, menggunakan pendekatan reward and punishment, ya. Nah, pada saat anak itu sudah berusia 10 tahun. 10 tahun, boleh bahkan, ya, sampai ke tingkat memukul. Nah, tapi menerapkan hal di sini terutama di barat, ya, atau yang ikut-ikutan barat harus jangan menggunakan pukulan, karena di sana pukulan itu red line, ya, garis merah yang tidak boleh dilampaui. Orang bisa kehilangan hak sebagai wali kalau memukul anaknya. Tapi ya hadis itu bukan ngajari untuk mukul saja, tapi maksudnya makna umumnya adalah, ya, orang tua perlu menggunakan pendekatan reward and punishment atau carrot and stick, ya kan, demi memastikan anaknya itu
melaksanakan sholat. Nah, terus ada tambahan sabdanya. Wa farriquhum atau wa farriqu bainahum fil madaji'i. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Jadi anak setelah usia 10 tahun itu tempat tidur di antara sesama mereka. Tempat tidur di antara sesama mereka itu harus dipisah. Harus dipisah tempat tidurnya, tidak bareng-bareng. Apalagi sampai numpuk, na'udzubillah min dzalik, harus dipisah. Nah, ini sekaligus menginspirasi ya, menginspirasi para arsitek ya, dan juga para insinyur teknik ya. Bagaimana rumah seorang muslim, rumah fisik seorang muslim itu seperti apa ya? Itu ya berarti ada partisi-partisi ya. Nah, partisinya berbentuk apa itu ya itu teknis. Di rumah itu ada partisi-partisi supaya tidurnya anak-anak itu terpisah-pisah, tidak bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita asumsikan partisi itu adalah kamar. Nah, ini berarti sekaligus juga tanggung jawab finansial bagi seorang kaum dalam kehidupan rumah tangga untuk memiliki sumber pendanaan supaya bisa membangun partisi-partisi yang memisahkan tempat tidur anak-anaknya. Nah, ini termasuk juga di pesantren ya. Penyelenggara pesantren harus mempunyai satu policy secara teknis di mana tempat tidur satu santri tidak menumpuk dalam arti tindih menindih dengan santri lainnya walaupun sama-sama laki-laki ataupun walaupun sama-sama perempuan ya. Ufarriquhum bainal madaji'i. Tempat tidur itu harus sendiri-sendiri terpisah. Nah, kalau kita asumsikan partisinya adalah kamar, kembali ke surat An-Nur ya. Maka surat An-Nur mengajarkan ada tata cara, adab meminta izin pada saat melongok ya, atau memasuki kamar anggota rumah lainnya. Melongok atau apalagi memasuki kamar anggota atau penghuni rumah lainnya. Jadi asumsinya berarti kan suami istri atau bapak ibu satu kamar, ya kan? Satu kamar. Kemudian ya anak laki-laki satu kamar tersendiri, anak perempuan kamar lainnya. Kalau lebih dari satu atau lebih dari dua, berarti ada masing-masing partisi. Nah, misalnya seorang anak laki-laki mau melongok atau melihat apalagi memasuki kamar lainnya harus minta izin. Ada mekanisme minta izin dan itu diatur. Termasuk seorang anak memasuki kamar bapak ibunya. Itu ada mekanisme meminta izinnya. Ya. Ada mekanisme meminta izinnya. Silakan dilihat di surat An-Nur ya. Di surat An-Nur ayat 58 ya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum minal zahirati wa min ba'di salatil isya' thalathu auratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Jadi kalau anak atau anggota dalam satu rumah itu belum balik, saat anak yang belum balik itu memasuki kamar orang tuanya, bapak ibunya, itu harus minta izin. Padahal belum balik. Minta izin di 3 waktu, yaitu sebelum subuh, tengah hari saat istirahat siang, dan setelah sholat isya. Ya tentu karena anak itu harus minta izin, berarti kan kamar bapak ibu itu harus tertutup. Kamar bapak ibu harus tertutup, yang tidak sembarang anak bisa masuk ke sana. Harus tertutup. Itu ya.
Nah, kalau anak itu sudah balik, maka minta izinnya kapanpun dan sepanjang waktu. Maksudnya, kapanpun dia hendak memasuki kamar bapak ibunya harus minta izin. Nah, berarti dari pihak orang tuanya juga kamarnya harus tertutup supaya orang tidak mudah nyelonong masuk, Nah, ini kenapa ada tadabir ya? Ada tadabir nih, istilah tadabir yang saya pakai nih. Ada tadabir seperti ini ya tadi min ajli taharatin nafsi, ya kan? Wa al ahli wan nas ya. Oke, ini aturan izin ya. Di dalam rumah. Oke, ya. Ada lagi minta izin, ini adalah minta izin kalau kita hendak memasuki rumah orang lain. Itu di surat An-Nur juga. Ya. Ayat 27, 28, 29. 27, 28, 29. Ini minta izin saat memasuki rumah orang lain ya. Jadi mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya. Jadi saat kita tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Nah, ini salah satu maksud dan tujuan dari aturan-aturan atau tadabir seperti itu ya agar apa yang menjadi penjelasan tentang cabang iman ke-72 itu bisa berjalan atau bisa berlangsung ya. Oke. Seandainya ini masalah lagi ya. Asumsi ya ternyata orang itu rumahnya umpamanya tidak tertutup umpamanya asumsi. Maka ada aturan dan tadabir berikutnya yaitu tentang masalah ghaddul basar. Tentang masalah ghaddu al-basar dan juga hifdzul furuj ya. Oke, ini poin-poin tambahan penjelasan saya berkaitan dengan cabang iman yang ke-72 ini. Nah, terakhir yang saya jelaskan terkait dengan cabang iman 72 ini adalah tentang istilah al-midza yang maknanya adalah seperti ini sudah dijelaskan oleh Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi. Jadi tadi karena Islam mengajarkan perlu ada pemisahan tempat tidur dan ada mekanisme perizinan. Walaupun sama-sama bertempat tinggal di satu rumah, kenapa ada mekanisme itu adalah supaya tidak terjadi midza ini. Oke, ini Syekh Nawawi mengutip dari pendapat seorang ahli bahasa, tapi ada yang ditinggalkan dalam kutipan beliau ya. Kalau kita rujuk ke pendapat ahli bahasa itu yaitu Abu Ubaid ya, seorang ahli bahasa ya. Dia mengatakan al-midza itu berasal dari kata madhi. Ya. Midza itu berasal dari kata madhi. Apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Baik laki ataupun perempuan, dikarenakan pada diri orang itu bergejolak atau syahwatnya bergejolak. Karena pada diri orang itu ada gejolak syahwat. Ya. Jadi pada saat seseorang ada gejolak syahwat, itu kemaluannya mengeluarkan cairan. Yang bukan mani. Nah, cairan yang muncul karena syahwat itu namanya madhi. Nah, terus itu asal muasalnya. Nah, midza adalah kondisi pergaulan rapat atau dekat campur, baik campur laki maupun laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, apalagi na'udzubillah min dzalik laki dengan perempuan, karena bercampur, bergaul rapat dan dekat, akhirnya ya
sebagian mereka atau masing-masing mereka mengeluarkan madhi. Masing-masing mereka mengeluarkan madhi. Nah, keadaan di mana orang itu terprovokasi atau terpancing untuk keluar madhinya, keadaan itu namanya midhaun. Keadaan itu namanya apa? Midha. Dan cabang iman yang ke-72 mengajarkan kita tidak diperbolehkan membiarkan adanya midha. Apalagi na'udzubillah menciptakan midha. Apalagi na'udzubillah menciptakan midha. Ya, membiarkan saja itu bertentangan dengan cabang iman ke-72, apalagi menciptakan keadaan terjadinya midha ini. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi al-midha ini berasal dari kata madhi. Apa itu midha? Yaitu keadaan di mana orang terprovokasi keluar madhinya dikarenakan faktor percampuran. Bisa laki dengan laki terlalu rapat atau perempuan dengan perempuan terlalu rapat, apalagi na'udzubillah laki dan perempuan terlalu rapat. Oke. Nah, cabang iman 72 ini mengajarkan bahwa kalau kita kembali menggunakan kalimat-kalimat seperti sebelumnya, jadi kalau kita ingin iman kita terjaga, iman kita terpelihara, bahkan tumbuh semakin hari semakin baik dan semakin kuat, satu, kita perlu memiliki ghirah atau rasa cemburu. Ghirah atau rasa cemburu, ya, demi membela hak-hak diri kita. Hak diri kita termasuk membela istri, membela anak perempuan, ya kan? Membela ya kaum muslimin, ya, dan membela kesucian umum. Harus punya cemburu itu. Dan kita tidak boleh membiarkan terjadinya keadaan beda, apalagi na'udzubillah menciptakannya. Oke, semoga dengan penjelasan ini tema tentang cabang iman 72 menjadi jelas ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Pengajian kita pagi hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis suratul asri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.